Buntut teror kini kian dirasakan oleh seorang indigo atau yang dikenal sebagai Master Firasat, Wirang Birawa. Imbas dari penerawangannya atas kasus kopi sianida Jessica Wongso pada tahun 2016 silam, dirinya pun kerap mendapat ancaman dari salah satu sosok ternama hingga akun sosial media miliknya hilang entah kemana. Dan yang terbaru, Wirang kini kembali memberikan kesaksiannya terkait dirinya yang kembali mendapat teror berupa kain kafan yang dikirim ke rumahnya oleh sosok misterius. Lantas, seperti apa seorang Wirang Birawa menyikapi teror demi teror yang kini ia alami? Dan benarkah pula jika media sosial miliknya tak dapat diakses lantaran sudah dihack dengan sosok yang menerornya? Ya benar, ada dikirimin kain kafan di teras rumah gua. Gua juga awalnya nggak tahu. Dikasih tahu 1 hari setelah paket itu nyampe. Jadi staf gua ngasih tahu karena ada kalau ada paket mereka kasih ke saya dan dibuka. Tapi tidak ada pengirimnya. Jadi paket itu datang, saya tanya ke security juga nggak tahu. Tadi ada orang ngirim paket. Setelah kita buka nggak ada data pengirim. Data pengirimnya cuma nama gua, Wirang Birawa penebar hoax gitu doang. Setelah dibuka ternyata cuma kain kafan. Ya udah, gua berpikir, oh ya udah berarti ini ada hubungan dengan orang yang kemarin neror gua juga gitu. Instagram saya itu hilang setelah saya ada bahas tentang kopi. Saya mengatakan bahwa Jessica bukan pelakunya. Tidak lama kemudian, keesokan harinya podcast besar tuh membahas soal itu. Nah, tidak lama saya posting terus tuh di Instagram saya, terus postingan saya di take down, Instagram saya hilang. Terus saya pakai akun IG Master Firasat. Tidak lama akun saya 2 hari kembali lagi, tapi setelah kembali dihack lagi. Sekarang namanya diganti menjadi penyebar hoax. Sampai sekarang saya nggak bisa akses akun Instagram Wirang Birawa. Sampai saat ini saya tetap santai aja karena saya yakin mereka tidak akan bisa berbuat apapun. Karena saya yakin banget bahwa apa yang saya lakukan sesuai firasat saya. Ada Allah di sisi saya. Mau sekuat-kuatnya mereka berusaha menjatuhkan saya yakin tidak akan mampu. Jadi saya bawa santai aja. Ya, firasat tuh suka dijelaskan. Tapi sampai sejauh ini saya ketika mengatakan sesuatu yang berasal dari sebuah firasat, saya juga dapat menjelaskan by data dan hasil analisa saya. Sehingga kalau ditanya tentang bagaimana firasat itu, ya itu sukar sekali saya jelaskan bagaimana firasat itu muncul dan hadir sehingga dapat memecahkan sebuah kasus-kasus tertentu dan juga dapat membaca perilaku orang lain, pikiran orang lain. Tapi kalau ditanya bagaimana firasat, susah sekali menjelaskannya. Saya tidak bisa menjelaskan rangkaian terjadinya suatu firasat itu. Saya nggak ada mengambil langkah jalur hukum apapun, nggak ada. Biarkan saja yang meneror dan mengerahkan buzzer untuk mematahkan statement saya di Instagram, di sosial media, biarkan saja, tidak ada masalah. Ya pasti mereka berharap sesuatu yang baik terjadi dan terungkap, tapi sepertinya agak sulit juga. Ini semua bisa terrealisasi sesuai banyak harapan banyak orang. Menurut gua itu sih susah, sulit. Jadi ya udah, anggapannya sekedar kita tahu, ya udah kita tahu aja. Kalau seandainya ada sidang ulang, saya siap jadi saksi ahli, tapi ahli firasat. Nggak tahu tuh gimana runtutannya. Tapi saya siap menjelaskan kenapa saya membuat statement firasat bahwasanya dia bukan pelakunya. Baik secara hukum yang berlaku, baik juga penjelasan yang berdasarkan landasan sesuai pengetahuan saya. Diketahui, hebohnya nama Wirang yang terseret dalam kasus kopi sianida belakangan menjadi topik panas yang ada di kalangan netizen, lantaran dirinya sempat menerawang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus tersebut. Tak main-main dengan penerawangannya itu, Wirang pun sampai siap membuktikan jika apa yang ia katakan, hal itu akan dipermasalahkan di kemudian hari. Kalau kejanggalan mungkin itu di luar kapasitas saya, biar pihak lain yang menilai kenapa sampai akun IG saya dihilangkan.
Saya berbicara sesuai fakta, sesuai firasat saya, dan beberapa rangkaian yang semestinya yang harus dilakukan oleh pihak berwenang saat itu, tapi saya lihat tidak ada dilakukan. Itu penjelasan dari para ahli hukum pidana, para ahli lab forensik, semua mereka ada komentar dari pihak lain bahwasanya mereka tidak melakukan sesuai prosedural. Itu kan yang mengatakan bukan saya, tapi persepsi anggapan orang banyak di sosial media mengatakan hal tersebut. Kan tidak ada bukti kuat di sana menjelaskan bahwa dia pelakunya. Ya, saya tidak membahas di luar dari kapasitas saya karena itu bukan ranah saya. Tapi yang jelas, apapun itu hasilnya harus melewati rangkaian sesuai aturan hukum yang berlaku. Gitu ya, sah-sah aja, itu kan anggapan banyak orang. Saya juga punya firasat, jadi saya membuat statement. Tapi kalau ditanya, boleh nggak firasat menjelaskan secara detail rangkaian yang terjadi, fakta sebenarnya? Saya siap. Saya siap untuk menerima tantangan debat. Sampai hari ini baru nonton tadi. Jadi saya berfirasat itu bukan berdasarkan menonton filmnya. Jadi saya berfirasat itu karena banyaknya berita itu di sosial media sehingga saya membuat suatu statement bahwa Jessica bukan pelakunya. Nah, meruntut lagi ke belakang, saya melihat rangkaian terjadinya sidang, terus beberapa statement yang ada di film itu juga. Ya, tampaknya saya makin yakin kalau firasat saya itu benar.